Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu lagi dengan saya Darmawati NIM 18472400011 dari kelas 28A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Nadiem Makarim. Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke-21 itu menyebabkan tujuan pendidikan nasional itu tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia, namun bergeser kepada pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek yang bersifat pragmatis dan materialis. Nah, apa sebenarnya itu kurikulum? Kurikulum itu sebenarnya merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran, sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Pengembangan kurikulum itu hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi. Namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan yang Tinggi, yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku. Selanjutnya kita beralih ke Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Apa sih sebenarnya itu Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka? Nah, Kampus Merdeka itu merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi itu terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama adalah mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi, dan yang kedua adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDI KTI. Perguruan tinggi itu diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademi program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, ada beberapa bagian-bagian pelaksanaan dalam Merdeka Belajar, antara lain yaitu yang pertama adalah pihak-pihak terkait perguruan tinggi, yang kedua adalah fakultas, yang ketiga adalah program studi, yang keempat adalah mahasiswa dan mitra,
Bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran pelajar, magang atau praktik, asistensi mengajar di satuan pendidikan atau penelitian atau riset. Kemudian yang selanjutnya program kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen. Kemudian membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka itu merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terjadinya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka meliputi 4 kebijakan utama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, selanjutnya kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka itu memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja target, dan pencapaian itu sendiri. Selanjutnya, melalui Kampus Merdeka atau Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan dari perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Tujuan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau yang setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Nah, oleh karena itu, perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan massa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif sebagai berikut. Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT atau program studi sesuai masa dan beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil
untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT. Nah, itulah materi yang sempat saya berikan tentang Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Nadiem Makarim. Semoga itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.